Sama-sama diselingkuhi suami, namun Lady Nayoan mengambil sikap berbeda dari yang dilakukan Inara Rusli, rekannya. Jika Inara kekeh menolak rujuk dengan Virgon Tambunan, Lady rela rujuk dengan Randy Keyernet. Selain pertimbangan anak-anak yang masih kecil, apakah jauh di lubuk hati Lady, ia masih mencintai Randy? Benarkah dalam akta perdamaian, Lady mencantumkan poin penting yang menyatakan ia akan auto menggugat cerai bila Randy kembali berselingkuh? Konflik rumah tangganya dengan Randy Keyernet membuat Lady Nayoan sadar betapa besarnya arti seorang sahabat sejati yang selalu ada saat ia menderita. Saat terpuruk lahir batin akibat perselingkuhan suaminya Randy Keyernet, Lady merapat ke Dr. Richard Lee yang baru dikenalnya. Ia berharap Dr. Richard Lee yang sudah membantu Inara Rusli dan Inge Anugrah berkenan membantu permasalahannya. Dr. Richard Lee pun auto mendukung Lady secara moral maupun material, antara lain dengan memberikan job kepada mantan artis FTV itu. Dr. Lee jugalah yang memfasilitasi Lady untuk mengurus perceraiannya dengan Randy dengan menyediakan pengacara. Tapi benarkah setelah Lady memutuskan berdamai dengan Randy, Dr. Lee merasa kecewa? Ini kan sudah selesai nih ya. Lo akhirnya ini satu-satunya drama kayaknya di tahun 2022 sampai tahun 2023 udah berakhir sempurna, happy ending nih akhirnya. Akhirnya ada juga happy ending. Gue bahagia. Gue bahagia banget waktu baca chat lo. Gue bahagia. By the way, gue menang taruhan lo. Waduh. Gue sudah bilang dengan Lady kan, gue taruhan dengan bini gue. Itu waktu kita di Jepang itu, masih jauh banget kejadian waktu awal balikan. Iya. Karena aku kan bisa baca psikologis ya. Kalau menurutku semuanya tergantung Randy sih. Kalau Randy yang mau berjuang dia pasti balik. Karena menurut aku ini ada kesempatan. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain aku ngeliat, kayaknya nggak sulit banget. Tapi gue pengen tanya ya, apa alasan lu maafin Randy? Iya, kalau secara spiritual ya kok, maaf ini agak sakit. Ya itu tadi gitu, aku ya kembali lagi mengembalikan semuanya ke Tuhan. Berserah diri sama Tuhan. Aku bilang ya udah, kalau aku harus kembali, aku kembalikan, biarlah pernikahan ini Tuhan yang pegang. Jadi aku nggak mau menjaga dia, aku nggak mau, aku bilang, aku biar Tuhan yang menjaga dia gitu loh. Ibaratnya biar Tuhan yang menjaga pernikahan ini, biar Tuhan yang menjaga keluarga aku gitu ya. Bentar. Jabaran gimana kak? Iya, puji Tuhan, baik ya. Wajar jika banyak netizen yang menduga Dr. Lee kecewa pada Lady. Pasalnya Dr. Lee baru saja dikecewakan oleh adik asuhnya, seleb TikTok Farel Aditya, yang kabur dari rumahnya di Palembang pasca disekolahkan di sekolah bergengsi. Tapi ternyata Dr. Lee berusaha bersikap fair pada Lady, karena ia tidak bisa mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Kalau aku full support sih, apapun yang terjadi, apapun rujuk ataupun apapun jawabannya aku support ya. Terutama kalau misalnya dia rujuk, aku pasti seneng banget ya. Salah satu yang paling seneng banget mereka rujuk, akhirnya ada happy ending juga dari sepanjang tahun 2022 ya. Sepanjang tahun 2020 sampai 2023 ya, semuanya keributan, cerai, putus, ribut semuanya. Akhirnya ada juga yang happy ending ya. Kita pernah bahas itu dan kita taruhan. Koko bilangnya nggak balik lagi, nggak rujuk. Aku bilang rujuk. Beda, mata orang tuh yang masih ini tuh beda. Sama seperti Dr. Lee, Inara Rusli dan Inge Anugrah tidak mau menghakimi keputusan Lady. Mereka bertiga sempat dikenal sebagai trio istri teraniaya yang dikhianati suami dan sempat menyatakan hakul yakin ingin bercerai. Namun dalam perjalanannya, Lady memutuskan berdamai dengan Randy suaminya. Lalu benarkah sebelum memberikan kesempatan terakhir kepada Randy untuk menjadi suami sekaligus kepala keluarga yang baik, Lady sempat konsultasi pada Inge dan Inara? Oh, Lady mau udah sering ngobrol. Lalu Kak Ina sempat ngasih pesan-pesan gitu ke kalian? Paling aku nanya kondisi dia, main-main nanya kondisi kesehatan, lebih ke situ aja sih. Kalau masalah percintaannya dia,
Terus terang aku tuh nggak berani banget ngomong komentar banyak dari kemarin ya. Cuman bisa nyemangatin dia, cuman nanya progres dia udah sampai mana. Karena kan kita sama-sama kemarin tuh sama-sama menjalani proses perceraian kan. Walaupun dia nggak jadi kan, dia rujuk. Ya sampai akhirnya mereka rujuk, baru aku berani nanya lagi. Baru aku berani ngasih selamat, ngasih greetings. Bener-bener suatu pengalaman hidup yang luar biasa untuk seumuran mereka ya. Bisa dibilang sebagai mukjizat juga kan? Iya, mukjizat juga. Aku nggak tahu mereka minta apa sama Tuhan, tapi ya itulah cara Tuhan menjawab doa mereka, ya mempersatukan mereka dengan hikmat. Ya luar biasa sih, dia tuh bisa nerima kembali suaminya gitu setelah semuanya yang terjadi. Aku salut sih, dan Randy-nya juga mau mengakui salah, mau minta maaf, mau berusaha untuk bisa memperbaiki keadaan supaya setidaknya menjadi lebih baik lah, walaupun nggak bisa kembali seperti semula gitu. Aku salut sih sama mereka berdua, karena mereka berdua sama-sama mau menundukkan hati gitu. Dan kalau memang bagi Lady berbahagia adalah kembali menjalin cintanya kembali, memperbaiki dengan suaminya. If that makes her happy, go for it. Whatever makes you happy, Lady, do it. Sebagai sahabat, Inge dan Inara mendukung apapun keputusan Lady. Mereka juga berharap Lady bahagia dan bisa menyelamatkan bahtera rumah tangga yang nyaris karam. Tidak seperti rumah tangga mereka yang tinggal menunggu tenggelam. Kalau misalnya mereka beneran rujuk, semoga ya tetap langgeng ke depannya dan Randy tidak mengulangi lagi kesalahannya, karena kan isu perselingkuhan itu sangat sangat dekat dengan masyarakat gitu. Jadi kalau misalkan terjadi lagi itu kayak waduh, sangat disayangkan. Terus kalau misalnya mereka tidak rujuk, ya itu juga keputusan yang baik untuk kedua belah pihak. Mungkin untuk Randy juga bisa merenung menyadari kesalahannya dan ya bisa jadi perempuan kan mudah luluh apalagi karena dirawat seperti itu. Cuman tidak menutup kemungkinan juga dari sikap Randy itu menutupi hal-hal yang dia sembunyikan, misalkan gitu sebagai laki-laki. Mungkin saya merasa kayak gitu juga, ya, bisa jadi selama hal itu dilakukan juga di belakangnya masih tetap main sama yang lain atau gimana, kan nggak ada yang tahu juga. Di sisi lain, Randy pun punya sahabat sejati yang selalu ada saat ia tengah terpuruk. Meski baru mengenal Denny Sumargo, Randy merasa satu frekuensi dengan Densu. Sejak awal, Densu lah yang meyakinkan Randy untuk mengakui perselingkuhan yang dilakukannya di depan awak media. Hingga aktor yang sempat dijuluki Raja FTV itu sempat memanen simpati publik. Belakangan saat terjadi kecelakaan tunggal yang nyaris merenggut nyawa Lady dan dirinya, Densu jugalah yang gercep memberikan bantuan moral dan material. Lalu benarkah Randy mau menjalani konseling pernikahan bersama Lady di gereja atas saran Densu? Ya gue juga nggak tahu sih, Kos. Jadi maksudnya gini, 2 bulan ini gitu ya, yang gue dapet, gue nggak kenal. Maksudnya kita nggak pernah deket, nggak kenal, nggak pernah deket. Kita nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa, dan saat semua orang nih ninggalin gue, orang yang pertama nolongin gue ya lu, yang kasih gue wadah, yang kasih gue tempat untuk gue ngomong apa yang harus gue ngomong. Enggak, Ren. Banyak orang yang mau ngasih lu tempat, tapi yang tulus. Kita nggak tahu tulus atau nggak, Tuhan yang nilai. Lu yang memilih untuk berubah, maka lu datang ke gua. Iya. It's not about me, it's about you. Banyak yang gue dapat dari lu sih, maksudnya lu tuh yang ngejembatanin gua supaya gue inget lagi, Ren, gua nggak janji ini akan hasilnya baik. Bisa jadi orang makin benci sama lu, atau Lady nggak akan terima. Ini satu rangkaian sebenarnya menurut gua. Orang pertama yang ngebuka ini Dr. Richard Lee. Iya, betul. Ya. Dan dia nolongin Lady untuk speak up. Makanya tadi waktu Randy bilang, ya kalau di Randy mungkin awalnya kan dari Kodensu kan. Tapi kalau gue boleh bilang sama Randy gitu ya, gue bisa ada ketemu sama Kodensu, ya itu dari Dr. Richard.
Bersama Densu dan Olivia Alan, Randy dan Lady mengikuti konseling pernikahan plus menjalani pertobatan yang dipandu oleh pendeta. Tapi benarkah Lady sempat gamang dengan akta perdamaian yang disodorkan pihak Randy? Benarkah Lady mengajukan syarat damai yang sempat memojokkan wanita selingkuhan Randy?